Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Jadi buat teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Om Silent di morning briefing pada tanggal 16 Juni. Ya, tepatnya hari Selasa. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah menunggu ya, banyak yang menunggu untuk mendengar prediksi market seperti apa. Ya, dan juga kemungkinan saham-saham potensial yang bisa dijadikan pilihan kita untuk trading seperti itu. Nah, tapi mungkin seperti biasa saya akan coba review market dulu. Ya, market hari Senin sesuai prediksi. Ya, open up. Ya, memang skena prediksi saya pastikan ya, saya di morning briefing kemarin saya bilang bahwa open pasti up. Ya, nanti sisanya baik sesi 1 ataupun sesi 2 bisa saja langsung drop. Dan ternyata nggak lama setelah up, ya nggak nyampe jam 10 market langsung tumbang ya seingat saya ya. Meskipun sempat memberikan perlawanan tapi di sesi 2 langsung habis seperti itu. Alasannya ada banyak ya. Pertama, tiba-tiba Dow Futures-nya drop ya, more than 3% ya. Jatuhnya lebih dari 3% seperti itu. Dan trade of balance Indonesia atau neraca perdagangan yang juga drop ya. Baik itu impor maupun ekspor itu sama-sama drop. Oke, artinya apa? Demand-nya ya, demand ekonomi masih rendah ya. Impor kan meskipun impor buruk, tetapi impor menandakan bahwa perekonomian kita permintaannya tinggi seperti itu. Tapi kalau ketika impornya saja tidak ada, menurun, maka menandakan bahwa minat beli masyarakat masih sangat tertekan. Ya, sesimpel itu kita membacanya. Ya, itu cara simpelnya saja, tapi kurang lebih beberapa hal itulah yang membuat market kita drop. Dan sebenarnya saya pun sudah prediksi. Kenapa Om? Bukannya Om bilang bahwa PSBB akan jadi sentimen positif? Yes. Ya, dan memang kita pun ya member, dan saya pun memanfaatkannya. Jadi memang saya sudah memanfaatkan dan member tentunya. Ya, kita beli di Jumat sore kemarin pada saat rebound dan sudah taking profit pada saat sebelum market drop ya. Properti sudah kita taking profit. Oke, dan beberapa saham lainnya yang naik, PTBA dan sebagainya sudah kita taking profit. Dan memang banyak ya, saya ucapkan terima kasih member-member saya yang percaya dengan ulasan saya, review saya ya, dan akhirnya berhasil selamat dari kejatuhan. Jadi banyak yang terima kasih juga bahwa thank you Om udah sempat taking profit akhirnya turun dan sebagainya. Tapi ada mungkin sebagian juga yang kerja ataupun lupa pasang TP dan sebagainya yang akhirnya nyangkut. Oke, ya itulah dilema pasar modal ya. Jadi meskipun sudah dapat instruksi atau mentor bilangnya A, ya tetap saja ada yang bandel, ada yang memang tidak sengaja dan sebagainya, ya sudah ya. Tapi permasalahannya ialah bukannya tepat atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi di setiap keadaan market. Kalau market hijau kita harus berbuat apa, kalau market merah harus berbuat apa. Ya, maka dari itu saya selalu menyiapkan plan A dan plan B. Oke. Nah, itu singkat saja ya, kita langsung mulai. Oke, dari candle ini kita bahas secara teknikal dulu. Oke, setidaknya dia masih tertahan ya, pas-pasan lah kurang lebih di area supportnya. Oke, ini pas-pasan meskipun moving average 13 aja sudah di breakdown seperti itu ya. Saya belum cek volumenya sih, coba saya cek dulu ya. Oke, sebentar ya. Volume. Oke, ini tampilan baru saya. Saya juga baru tahu ini, dikasih tahu oleh staff saya. Jadi saya suruh staff saya settingkan dan ternyata bisa langsung screening 6 saham ya. Jadi saya mungkin akan coba ya kalau ada waktu. Ini cocok bagi mau scalping, cocok sekali ya. Jadinya bisa pantau, pertama pantau market. Oke, kita lihat marketnya seperti apa ya. Ini tinggal ganti setting ya. Jadi tinggal setting. Ini tinggal setting menit seperti itu. Oke, jadi kita back lagi. Ini sudah setting menitnya, jadi kelihatan menitnya seperti apa. Ya, ini sudah kelihatan seperti itu. Misalnya kita mau pantau A, kita mau pantau B, itu sudah kelihatan. Jadi sangat oke. Nah, permasalahannya sih nggak bisa hapus nih, ya.
Nanti saya minta tolong staff saya untuk delete karena nggak bisa di delete ini. Saya pun juga bingung jadinya ya. Oke, kita balik lagi ya, kita balik lagi itu oke, kita balik lagi. Ya, volumenya rendah, tapi kalau kita cek ya, kita cek. Oke, saya refresh dulu. Wow, Dow makin turun. Ya, kita lihat chartnya. Yes, makin turun seperti itu ya. Drop dan drop. Ini nggak tahu nih, mungkin error ya, tapi dia yang jelas drop. Oke. Nah, saya cek video ini di Senin malam, jadi saya nggak tahu closing nanti seperti apa. Ya, kita juga bisa prediksi. Tapi kalau saya lihat harusnya masih akan drop. Ya. Nah, tetapi kalau dia sana tidak drop, teman-teman, dalam arti closing positif, dan nanti ketika teman-teman nonton video ini bursa Asia atau regional itu sebagian positif, maka ya, maka bukan tidak mungkin market akan naik. Oke, jadi kalau kita lihat tadi, ini tertahan di support ya, logikanya sih harusnya memantul, tetapi kalau kita lihat dari dari sentimen, tentu akan sangat sulit kalau kita berasumsi bahwa market akan rebound. Oke, karena sebenarnya perekonomian kita tuh ya memang masih belum baik-baik saja. Ya meskipun ada hari ini boleh dibuka, ya itu sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan. Oke, ya toh buktinya pelanggannya pun dibatasi ya, customer mall-nya, pengunjungnya pun juga dibatasi 50%, jadi tetap saja tidak akan berpengaruh secara signifikan. Oke, maka dari itu kita perlu menanti nanti rilis laporan keuangan Q2 itu after June ya, itu bulan Juli. Seperti itu kita bisa perhatikan ketika di bulan Juli ternyata perbankannya utamanya ataupun sektor-sektor blue chip drop habis, itu sudah menjadi warning ya, bukan tidak mungkin market bisa balik lagi ke sini. Oke, sangat mudah mau menurunkan market asal ada sentimen yang luar biasa, market akan mudah jatuh seperti ini ya. Mungkin butuh 100%, 200% ya, butuh 20%-an untuk menjatuhkan IHSG kembali ke titik ini ya. 20% kalau kita bagi misalnya sehari turun 3% aja, maka cukup butuh waktu 5 hari sampai 6 hari. Berarti 1 sampai 2 minggu cukup untuk mendropkan IHSG ya. Sangat mudah, tetapi kita tentunya tidak berharap seperti itu. Ya, yang jelas prediksi market hari ini kita lihat ini ya, Dow Jones dan futuresnya itu penting. Oke, kita nggak usah lihat S&P-nya, sebenarnya it's okay. Kita bisa patokan Dow Jones-nya saja ya, dan market futuresnya Dow Jones and Futures dan juga bursa regional. Kalau semua merah seperti ini, ya sudah, IHSG sudah tidak ada alasan kuat untuk naik seperti itu. Dan kalau kita cek ya, tadi pagi perdagangan kemarin, maksudnya net foreign sale itu di all market ya, reguler dan nego itu minus 720 miliar ya, sedangkan di regular marketnya itu 500 eman seperti itu. Dan kalau kita cek selama seminggu terakhir ya, meskipun market gila-gilaan naiknya seperti itu, enggak, minggu kemarin tuh drop ya, minggu kemarin market drop, mayoritas drop ya, itu regular marketnya bahkan dropnya minus 2.7 ya, 2,7 triliun. Wow ya, kalau kita cek selama sebulan, ini net foreign buy ya, tetapi all market ya, dalam arti kalau kita cek regular marketnya masih negatif ya. Patokannya yang mana yang benar? Saya sebenarnya bebas ya, tapi ada dua kubu yang mengatakan bahwa regular market lebih cocok dalam menganalisa foreign flow dibandingkan pasar nego, karena jarang sekali seperti contoh BBRI, BBCA, Unilever ditransaksikan di pasar nego, itu sangat jarang sekali ya. Mungkin untuk saham-saham LQ45 banyak, tapi untuk saham-saham perbankan yang memang pendongkrak di IHSG itu sangat jarang ditransaksikan di pasar nego. Maka dari itu patokannya biasanya beberapa analis mengasumsikan regular market. Jadi selama regular marketnya, RG marketnya belum
net buy, maka bursa kita belum belum baik-baik saja seperti itu. Dan kalau kita lihat year to date ya, kalau kita year to date masih minus 27,7 triliun. Meskipun kalau cek all marketnya yaitu minusnya berkurang karena ada transaksi di pasar nego ya. Ada transaksi di pasar nego seperti itu. Ya, transaksi pasar nego di sebulan terakhir ini. Oke. Nah, itu harus kita perhatikan bahwa percaya tidak percaya, suka tidak suka ya tetap asing akan berpengaruh ya, terutama di saham perbankan seperti itu. Dan kalau perbankannya drop, yang jelas akan memancing saham-saham yang lain pun ikut drop. Itu korelasinya. Oke, jadi untuk trading plan hari ini teman-teman ya, itu teman-teman pertama bagi yang masih nyangkut, yang belum TP, yang sudah saya turun TP masih bandel seperti itu ya, sediain cash. Jadi teman-teman hitung, oh cash di portal saya atau ada berapa ya, atau misalnya teman-teman masih ada uang dingin di rekening dan teman-teman misalnya mau top up ya, teman-teman coba kalkulasikan setidaknya teman-teman harus punya free cash 30-50%. Buat apa? Kok banyak sekali ya, untuk jaga-jaga kita averaging ya. Jadi kita akan terus average. Kok nggak cut loss? Oke, kalau kita cut loss ya biasanya karena market sedang unconsistent seperti ini, jadi kalau kita lihat di market, saya entah kenapa melihat makin lama kok dia malah makin mau sideways ya. Jadi kan ini sebenarnya masih sideways teman-teman. Ini masih sideways ya. Mungkin kalau kita tarik trendline dia sudah mulai uptrend jangka pendek ya. Tapi saya lihat kok harganya sideways seperti ini, dalam arti dia akan sangat lambat ya. Ataupun dia bisa akan turun lagi ke bawah. Jadi kalau saya gambar seperti ini teman-teman ya, ya kurang lebih seperti ini. Nah, dia harusnya akan uji ke sini ya. Kalau dia memang nurut sama trend line, dia pasti akan ngujinya di sini. Sekarang pun dia sudah pas-pasan dengan trend line ya, pas-pasan. Kalau besok drop, kita jaga-jaga, maka mungkin potensial ke sini. Untuk apa? Jelas ini teknik kalian candle biasanya nurut. Ketika dia turun di sini, harapan kita adalah bisa terpantul dan rebound lagi ke atas. Itu harapannya. Tapi kita tetap harus lihat sentimen yang lain, atau ya berita-berita makroekonomi dan berita-berita besar yang dapat mempengaruhi market secara keseluruhan. Seperti itu. Tapi yang jelas ini penentuannya ya, kalau dia bisa rebound di sini, dalam arti tertahan terus di trendline ini, it's okay, itu very well ya, akan sangat potensial rebound langsung ke atas. Tapi kalau dia drop, maka akan potensial ke 4.600 atau 4.500. Maka dari itu tetap sediain cash. Ya, itu buat prediksi untuk hari ini seperti apa. Kita lanjut. Nah, saham-saham potensial apa kalau seperti itu ya? Saya lupa bilang nanti untuk perbankan. Jadi teman-teman sudah banyak yang request perbankan, nanti ada di channel VVIP, nanti saya akan buatkan area belinya. Jadi saya tidak tampilkan di sini ya. Waktu kemarin memang saya tampilkan ya, dan memang kita sempat profit ya. Hari Jumat market rebound dan akhirnya area beli kita semua profit. Nah, nggak profit kalau teman-teman nggak mau jual ya. Saya sudah instruksikan jual, dan saya pun juga sudah kasih bukti ya, saya ada taking profit ya. Kalau sebagian teman-teman ada yang pengikut setia saya, dalam arti nurut ya, alhamdulillah ya, mereka bisa make profit. Tapi bagi mereka yang berasumsi masih bisa naik dan akhirnya tidak profit, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti kita cari titik average yang bagus lagi dan kita berharap pantulan, dan yes, kita bisa make profit lagi. Cuman masalah waktu aja ya. Yang sabar yang akan menang pada akhirnya. Nah, saham-saham potensial apa? Jadi seperti ini kita harus back to gorengan lagi ya. Mungkin rekomendasi buat teman-teman non VVIP, saya merekomendasikan saham Raja. Alasan pertama karena dia hari ini dia come date Raja ya. Raja akan come date bagi dividen, saya lupa 5 perak kalau nggak salah, 5, berapa. Sudah bagus seperti itu ya. Saham-saham seperti ini, Rukun Raharja bisa bagikan dividen, hal yang menarik sebenarnya. Maka dari itu
kita nggak perlu lihat dividennya karena cukup kecil ya, tapi harus kita perhatikan adalah teknikalnya ya, teknikalnya oke ya, closingnya pun ditarik. Oke, jadi sebagian member VVIP saya pun sudah profit seperti itu, sudah profit ya, sudah profit beberapa tick lah, 2-3%. Oke ya, kalau kita closingnya terakhir ditarik ya, dan kita tinggal taking profit ya. Kalau untuk enaknya member VVIP itu gitu ya, asal dia nurut udah taking profit aja deh di 115 114 ya, udah taking profit, tidur ya, kerja dan sebagainya, nanti jam 2:30 sore lihat channel VVIP lagi dari saya, beli lagi, lakuin hal yang berulang, ya sudah, make profit konsisten ya. Ya tetapi saya menghargai teman-teman yang memang semangat sekali tradingnya, sehingga aduh om, saya pantau manual aja deh, saya mau coba tektok, scalping dan sebagainya, sudah ya. Balik lagi, resiko ditanggung teman-teman. Tapi banyak juga member dari saya yang sadar bahwa mereka kerja, mereka tidak bisa scalping. Ya sudah, meskipun mereka lihat teman-teman yang lain scalpingnya untungnya cepat dan banyak, tapi mereka tetap tidak tergoda karena mereka sadar ketika mereka akan melakukan scalping dan tektok, tetapi mereka tidak sadar dengan kondisi mereka. Dalam arti, oh, gue karyawan nih, gue bakal dipanggil bos lah, panggil meeting dan sebagainya, maka gue nggak bisa maksain untuk scalping. Itu mindset yang sudah benar. Maka dari itu, kalau kalian sudah sadar, ya sudah, oh, gue ikutin menu Om Silent aja deh. Atau untuk member non-VVIP, kalau teman-teman bisa screening sendiri, ya silakan saja seperti itu. Yang jelas, sadar akan posisi kita. Ya, kalau kita full time trader, waktu kita banyak, silakan teman-teman belajar. Oke, bagus. Hidup itu terus belajar seperti itu. Tetapi kalau teman-teman memaksakan diri, ya teman-teman tanggung sendiri akibatnya ya. Maka saya sendiri pun sadar, oh, saya pun sudah tidak bisa scalping lagi karena waktu saya pun sudah terkuras. Pertama untuk proyek di luar Silent Trader Academy ya, urus keluarga juga, urus si kecil seperti itu, dan balasin chat member yang banyak. Maka dari itu waktu scalping saya menipis. Ya sudah, saya sadar diri, saya main swing ya, saya main serok bawah, saya beli sore jual pagi, simple ya. Profit ya profit. Profitnya besar mana tergantung ya. Bisa saja yang scalping ini hari ini cuan, besok rugi, besoknya lagi rugi, kita untung dan untung ya. Ini sekilas saja. Jadi di setiap morning briefing saya mau teman-teman mindsetnya dibuka. Oke, kita back to topic. Nah, Raja ini sebenarnya kalau come date ya, entah kenapa saya prediksi mungkin besok akan naik cukup banyak ya, setidaknya 115. Ini TP 2% ya, TP kita, TP Silent Trader. Oke, dan nextnya di 124-an ya. Ini nextnya. Tapi kalau dia closing bisa di atas ini bagus. Nah, tetapi karena X date besoknya ya, saran saya kita nggak usah incar dividennya, kecil juga, nggak, sekitar 2% dividen yieldnya ya. Ya 2%-an lah, 5 dibagi 113 itu ya 2% ya. Kurang lebih 2-2,5% seperti itu, kecil. Berbanding terbalik dengan resikonya. Maka dari itu, yuk udah trading. Mau teman-teman yakin ya sudah, buang 50%, 50% lagi pantau manual ya. Kalau teman-teman ikutin saran saya, sudah jual saya 2%. Beres seperti itu. Oke, tapi yang jelas saran saya jangan di hold sampai besok karena potensialnya akan drop. Oke, ini saya kasih rekomendasi satu ya, rukun Raharja seperti itu, dan mungkin teman-teman bisa mulai perhatikan saham-saham sama apa ya. Saya mau incar HKMU ya. Tujuan saya sih jangka panjang. Oke, tujuan saya agak jangka menengah seperti itu. Jadi ini di pom-pom ya. Sebenarnya saya sudah entry karena di pom-pom ya, sudah saya taking profit kemarin di 9-4-an seperti itu. Profit 18-20%. Nah, karena di pom-pom oleh grup sebelah, ya sudah turun. Saya sadar ketika di pom-pom ya, ingat harus fleksibel. Jadi ketika ada suatu sentimen ataupun di pom-pom oleh someone seperti itu, kita sudah harus antisipasi. Meskipun teknikal bagus, saya bilang, oh teknikal ini bagus nih. Tapi kalau dia sudah di pom-pom, ya percuma, harga sama kan turun. Ya, teknikalnya gagal. Maka dari itu saya nunggu area tunggu, nanti saya akan infoin di VVIP ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba spekulasi, ingat ini spekulasi ya. Saham yang di bawah 100 ini resikonya tinggi. Tapi saya mau coba entry maksimal dana saya 10-20% aja di saham ini ya. Saya mulai cicil mungkin 2% sampai 5% dulu. Nanti areanya akan saya infokan di VVIP. Oke. Ini untuk HKMU.
Oke, nextnya mungkin teman-teman bisa perhatikan ini ya. Oke, ini dua bocoran saja. Jadi kalau untuk VVIP kan detailnya sudah ada. Nah, ini teman-teman dia closingnya sempat ditarik naik ya. Saya rasa karena ini gorengan, coba saya lihat ada gap atau tidak. 142, oh sayang ada gap ya, ada gap kecil ya, tapi gap kecil itu no prob lah, dalam arti nggak terlalu berpengaruh seperti itu. Jadi teman-teman yang belum nonton video gap, nonton dulu, itu bagus sekali ilmunya dan applicable tentunya ya. Jadi untuk DMMX ya, TP berapa sih Om? Oke, TP jauhnya nih, wow ini jauh sekali ya. Oke, TP-nya bisa ada sekitar 170-an ya, ini TP jauh sebenarnya. Oke, coba saya gambarkan trendline. Wow, breakout trendline ya. Saya belum sempat screening full. Saya cuma lihat dari candle harian ya. Dia breakout trendline. Wow, bagus nih ya, dia breakout trendline. Oke, bagus, potensial naik ya. Tapi ingat ya, kita nggak boleh terlena. Kalau sudah profit ya, kita better jual, tetap jual 10%, jual 20%, nggak masalah. Yang penting kita bisa realize profit seperti itu ya. Ini untuk DMMX dan tadi ada HKMU dan juga ada Raja ya. Tetap disclaimer on ya. Jadi balik lagi kepada teman-teman, segala keputusan jual dan beli balik lagi kepada teman-teman ya. Di sini saya cuma ngasih saran dan pandangan saya, dan pandangan saya pun bisa salah ya. Kita semua sepakat bahwa tidak ada satu orang yang bisa memprediksi saham 100% tepat. Oke, tapi teman-teman bisa memilih orang mana sih yang dapat dipercaya, setidaknya secara track record orang ini benar, dan tentunya mengajarkan mindset yang benar ya. Jadi nggak ada kata iming-iming naik 10-20%, potensi naik 20-30%, dapat saham ARA dan sebagainya ya. Itu tidak ada di dalam diri saya dan tidak ada di dalam Silent Trader Academy. Jadi kalau ada orang di luar yang bilang Silent Trader Academy cuma iming-iming dan sebagainya, itu sudah salah besar. Karena apa? Karena buat member sudah pasti tahu ya, saya selalu tipenya yang low risk dan tentunya tetap bisa profitable ya. Saya tidak pernah mau menyesatkan member saya ya ke dalam jurang yang sangat dalam seperti itu. Mungkin awal-awal untung, tapi tidak menutup kemungkinan next day atau next month atau next week-nya akan masuk ke jurang paling dalam. Maka dari itu ya, saya di sini hanya ingin ya teman-teman mindsetnya berubah ya. Mindsetnya berubah. Ini saya ya teman-teman kalau perhatikan, mungkin sangat jarang sekali ketemu orang bawel seperti saya. Jadi udah capek-capek upload, recording tiap malam seperti itu, gratis juga, nggak minta bayaran. Bawel lagi yang ngingetin berkali-kali ya. Kalau memang teman-teman masih bandel ya sudah ya. Maka dari itu ya sudah, selagi teman-teman dapat mentor saya dan teman-teman masih join di STA Silent Trader Academy, baik yang free maupun non VVIP, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harap ya, kita bukan sekedar antara member dan juga owner, tapi kita lebih ke keluarga. Jadi ketika ada saling salah, kita bisa saling koreksi ya, sehingga tujuan kita kan sama, tujuan kita make profit ya. Jadi tidak ada kata saling menjatuhkan ya. Hal itu yang saya tanamkan di grup VVIP, dan memang grup VVIP itu saling suportif ya, nggak ada yang namanya saling menjatuhkan ya. Semua bercanda, have fun, ketawa-ketawa, tidak ada saling menyinggung dan sebagainya, dan saling support tentunya untuk mendukung kita bisa profit setiap harinya. Itu juga salah satu visi dari saya. Oke, mungkin itu saja, sekian. Thank you untuk yang sudah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video morning briefing ini ke berbagai penjuru sosial media yang ada. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.